Coba kalau yang bikin mungkin orang di luar Herman Tilke atau Jarno Jafeli belum tentu jadi. Dan kalau kita melihat memang beberapa anggapan bahwa sirkuit ini ada beberapa kemiripan dari sirkuit-sirkuit yang dibuat Herman Tilke. Ada istilahnya gaya-gaya Sepang, yang udah ada signaturnya ada, signatur dari Herman Tilke tuh ada. Dan yang paling sempat kesel juga adalah soal ini. Ternyata ada perbedaan informasi panjang. Awalnya straightnya tuh 100,006 meter. Pendek banget kan, 1 kilometer sekian. Ternyata diralat 1,22, lebih panjang daripada sirkuit Mugello. Dan ya artinya dari kesimpang siuran ini benar-benar membuat menambah bumbu hebohnya MotoGP India. Dan tetapi memang kita lihat seperti apa kesulitan para pebalap terutama di turn 1 Turn 1 ya, karena memang kalau dilihat turn 1 atau tikungan pertama itu sebenarnya mirip seperti kayak tikungan 1 Sepang, mirip banget. Cuman dia jauh lebih tight, jauh lebih tight. Dan setelah itu kita akan menghadapi kayak tikungan ke arah kiri yang panjang banget. Dan dia ada elevasinya juga. Mirip sih sebenarnya, hampir mirip banget sama Sepang. Cuman ini jauh lebih tricky karena dia jauh lebih sempit. Jadi turn 1 ini adalah blind spot. Makanya kenapa banyak sekali para pebalap berjatuhan. Banyak. Cilukba. Sama problemnya adalah antara jarak tikungan pertama dengan gravel kemudian dinding itu terlalu deket. Jadi pembalap tuh agak sedikit satu belum hafal karena ini sirkuit baru. Kedua, mereka juga agak-agak kalau pamannya nggak dapat ngerem nih, urusannya tembok nih. Karena sempat kejadian Takaki Nakagami tuh nyaris, untung gravelnya dalam tuh. Lagi-lagi nih gravel dalam juga masalah tuh, sampai Alex Espargaro ngamuk-ngamuk, gue mau keluar susah banget. Dan satu hal yang menjadi problem lagi adalah bahwa memang ini sirkuit lama tapi baru. Juga kemarin tuh kalau kita melihat, marsalnya jadi masalah. Oke, jadi banyak banget masalah, nggak cuman itu aja masalahnya, masalah kargo juga jadi masalah. Truk yang digunakan untuk mengangkut logistiknya para pebalap tersebut juga jadi masalah. Sebenarnya apa sih masalahnya? Sebenarnya kalau truk sih, kalau saya sih nggak ngeliat, karena memang secara umum truk India memang seperti itu sih. Dan memang kayak gimana sih yang pakai peti kemas kontainer apa pakai bak kayu? Kayaknya pakai bak kayu. Oh, bak kayu? Ya, bak kayu sih. Sama kayak Indonesia kemarin. Iya, sama mirip sih harusnya sih. Ini dia gambarannya kita lihat. Ini. Emang Indonesia begini? Indonesia mirip. Mungkin ada gambarnya Indonesia. Bukan karena apa-apa, emang karena kondisi jalanannya untuk membawa kontainer yang panjang itu kan butuh istilahnya radius putar yang juga lebar sirkuitnya. Cuman saya rasa mungkin untuk MotoGP Indonesia saat sekarang ini mungkin sudah diperbaiki kan akses ke sirkuitnya. Tapi tetap saya agak sedikit menaikkan kan kalau kita lihat sama Indonesia. Ini Indonesia. Ini Angkasa Indonesia. Pura cuman gini loh, kalau Indonesia mungkin untuk mendatangkan truk-truk kontainer yang bagus itu kan jauh ya. Artinya kebanyakan mereka sentralistik di Jawa. Tapi kan ini kan sebenarnya cuma berapa kilo dari Delhi sebenarnya. Nah inilah yang mungkin dipertanyakan. Tapi kalau Indonesia oke. Karena untuk hanya cuma 1 event, 2 event datengin truk yang bagus-bagus dari Jawa kan mungkin cost-nya dan segala macam. Tapi kan barangnya sih sampai tepat waktu. Untungnya tepat waktu. Ketimbang visa atau macam-macamnya. Dan juga aman. Betul. Nggak dibuka-buka juga gitu kan ya sampai. Kok ketawanya gitu sih? Kenapa? Jangan ketawa-ketawa begini karena kita mau ngomongin soal monyet nih. Ada monyet. Babun. Soal ketawanya beda. Enggak kan yang kejadian Polo Ciabat sampai marah-marah. Itu siapa tuh yang buka-buka? Iya, kan di sana enggak. Dia enggak. Tapi sampai ada tulisannya kan tadi protected by apa. Tapi kalau melihat masalah visa nih paling gampang. Ya selain masalah Marc Marquez, terus Sam Lowe juga telat. Ini yang menarik. Kenapa Ducati sama KTM itu nggak bermasalah? Jangan salah. Gimana tuh? Mereka kan karena si Dornanya itu kan sebenarnya ada penegasan untuk bisa diurus ke ini lokal. Nah sementara Ducati dan KTM itu udah jauh hari karena ada acara sebelum di MotoGP-nya. Jadi ada bantuan dari KTM dari lokal ya, dari lokal ya. Itu yang benar pabrikannya. Betul. Oke, itu dia terjawab sudah ya. Betul. Oke, jadi berbagai masalah tuh soal si MotoGP India ini udah kita sebutin juga. Terus juga kayak tadi monyet Feni udah sebutin, selain itu juga katanya ada ular juga, ular berbisa. Ini
banyak banget sih hal-hal kayak gini, tetapi sebenarnya ya wajar-wajar saja karena kan kita tahu. Nah ini dia nih, kalau kalian nggak percaya nih GP Mania, dikasih makan juga, jadi bolak-balik tuh akhirnya. Kalau pertama ini cerita Jack Miller hari pertama hari Kamis. Ini berarti monyetnya ini baru nih. Tinggal di garasi nih kayaknya. Nggak mungkin kalau dari luar daerah kan di sekitarnya itu nggak ada. Berarti tinggal di situ, di pedok. Tapi ngomong-ngomong soal tinggal di situ, katanya juga ada warga lokal juga sempat ninggalin sirkuit itu. Ini nggak tahu ya sebenarnya kayak banyak banget nih. Jadi mungkin kalau itu emang beberapa informasi mengatakan bukan tinggal, tapi memang karena dia doyan MotoGP, dia menetap di situ untuk tidak bolak-balik. Ketimbang mungkin keluar pergi atau gimana, berarti dia tinggal di situ. Itu mungkin GP Mania frugal kayak saya gitu kan, biar atau backpack ini. Oh iya, backpacker. Iya bisa. Ketimbang mesti keluar bayar lagi, ya udahlah. One way ticket, tapi one way ticketnya nggak keluar. Iya benar. Dan salah gitu satunya menurut saya adalah karena memang sirkuit ini cukup jarang dipakai. Terakhir saya ada kegiatan dengan pabrikan dari India dan mengatakan bahwa memang secara umum pengetahuan mereka tentang sirkuit dan sirkuitnya ini memang benar-benar yang gimana ya, jarang banget dipakai untuk bakat track day sehari itu enggak. Sehingga ya no wonder sih ya ada hewan yang mungkin jadi memilih bertempat tinggal di pedok. Saking jarangnya digunakan gitu. Nah, tapi kalau kita makanya kan sempat cerita tadi ada yang kayak dukun lihat pedoknya KTM kayaknya gimana? Kayaknya ada genderuwonya di situ. Kali lama nggak ditinggalin. Ini banyak unsur mistisnya ya tiba-tiba ini jadinya ya. Tapi kalau kita ngomongin aura negatif ya. Aura mistis tepatnya. Kalau kita ngomongin soal sirkuit baru, biasanya kan identik dengan the new track master gitu kan. Ya siapa sih ibaratnya ini penakluk sirkuit baru nih? Jangan dijawab dulu. Udah nanya aja nih Topik, jangan dijawab dulu. Karena pengen ngajak kalian semua nih GP Mania untuk ngelihat yang berikut ini terlebih dahulu. Rangkaian pertama dari 7 Grand Prix di benua non-Eropa berlabuh di selatan Asia. Booth International Circuit India jadi destinasi paling teranyar. Sebuah tantangan berbeda dengan bonus peluang untuk torehkan nama sebagai pemenang perdana dalam sejarah. Selama perhelatannya, MotoGP punya beberapa nama yang pernah lebih dulu mencatatkan prestasi tersebut. Siapa saja mereka? Terhitung 1 dekade, Marc Marquez jadi pembalap yang paling sering ukirkan nama sebagai pemenang perdana di sebuah arena baru. The Baby Alien sukses catatkan 3 torehan. Yang pertama, musim 2013 saat balapan di Circuit of the Americas. Bahkan, MM93 mampu mendominasi 6 kemenangan berturut di tahun berikutnya. Setelahnya adalah sirkuit Rio Hondo Argentina pada tahun 2014. Terakhir, sirkuit internasional Buriram kala GP Thailand musim 2018. Pembalap lainnya yang kerap unjuk aksi di sirkuit anyar adalah Miguel Oliveira. Miguel sukses tuliskan 2 story. Catatan pertama adalah yang paling berkesan, kala balapan di kandang sendiri pada musim 2020 di sirkuit Algarve GP Portugal. Torehan kedua terukir di sirkuit Mandalika, Indonesia musim 2022. Andre Iannone jadi nama terakhir yang tercatat dalam waktu 10 tahun ke belakang. The Maniac Joe sukses taruhkan sejarah di sirkuit Red Bull Ring GP Austria tahun 2016.
Well, 6 sirkuit baru dalam 10 tahun terakhir hanya mencatat 3 tokoh. Akankah MotoGP Barat telurkan pelaku sejarah baru? We will see, GP Mania. Ayo GP Mania, setelah menyaksikan video tadi, siapa jagoan kalian untuk menaklukkan sirkuit baru? Mungkin Wak Taufik dulu karena tadi udah semangat, gitu kan? Oh gitu ya? Boleh. Jagoan di mana maksudnya di sini? Di sini. Oh kalau di sini sih Jorge Martin kalau saya. Oh ya? Nggak ada. Tapi tadi saya agak sedikit kurang sepakat ya mengenai masalah Miguel Oliveira. Yang pertama Miguel Oliveira dengan Portugal, sirkuit di Portugal ya tiap hari di situ dia apal tiap inci dari sirkuit tersebut. Yang kedua Indonesia, situasinya lagi nggak kondusif dan tidak normal dan bukan tidak standar. Hujan, terus habis itu ada permasalahan dengan trek masih. Jadi menurut saya sih belum bisa dianggap, belum bisa masuk dalam list tersebut sih Miguel Oliveira. Apalagi disejajarkan dengan Marc Marquez gitu ya. Salah tadi itu. Salah. Gimana kalau kita ulang lagi, kita lihat yang berikut ini, nggak ada deh gitu ya. Itu salah berarti. Iya. Jadi kalau menurut saya kalau di sini tetap Jorge Martin sih. Wow. Jorge Martin. Nama barukah yang akan menaklukkan sirkuit baru sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wak Taufik? Nah, kalau Mas Joni? Ya, karena satu angkatan, saya Marc Marquez. Oke, kita tos deh kalau gitu. Saya happy banget loh Marc Marquez. Nggak setuju soal Jorge Martin. Jorge Martin loh. Oke, kenapa Marc Marquez? Ya kalau kita melihat, ini memang punya karakter yang sangat unik. Sebenarnya kalau nggak kejadian Mandalika dia insiden high side di warm up, saya yakin dia bisa menaklukkan Mandalika. Terus kemudian di Algarve kan dia absen karena cedera. Saya yakin kalau umpamanya itu kemarin Marc Marquez itu nggak sampai ada insiden itu dan juga cedera, Marc Marquez itu 5-5-nya tuh. Dari yang Cota, kemudian terlepas dari Hondo, kemudian Buriram, dan Mandalika, serta Algarve. Kalau umpamanya Red Bull Ring memang dia apes tuh, paling bau di sirkuit itu sampai sekarang pun jadi salah satu sirkuit yang belum pernah dia menangin. Dan di boot internasional sirkuit ini, dengan kemarin hasil yang cukup bagus dia, bagaimana dia bilang, ya karena sirkuitnya baru, semua orang pun referensinya baru, saya yakin dia punya kelebihan untuk itu. Dan ya bisalah dia untuk bisa memenangkan di balapan besok, sekaligus memperpanjang rekor dia sebagai sang penakluk sirkuit baru. Jadi kalau kita ngomongin masalah sirkuit baru, itu yang pertama memang seperti yang diomongin Marc Marquez ya. Di setelah hari Jumat ya kalau nggak salah, memang talenta bicara. Dia bilang talenta bicara. Dia waktu itu dia memirrorkan dari performa dari Joan Mir yang juara dunia biar gimana pun juga. Terus Fabio Quartararo yang juga bagus kan. Dan memang secara umum Marc Marquez bilang ada talenta yang berbicara di sini karena benar-benar semua itu di riset, data nggak ada, semua kita mulai dari nol dan benar-benar mulai main yang namanya bagaimana kecerdasan dari pembalap itu sendiri menentukan dengan cepat titik pengereman, titik akselerasi dan segala macam. Yang menarik di boot internasional sirkuit ini banyak titik pengereman sama titik akselerasi yang blind. Itu luar biasa, bener-bener artinya udah selain talenta, woi macam-macam ya, berarti ya penglihatan juga, jadi nggak boleh tua-tua banget ya. Oh berarti itu dia juga kenapa di MotoGP Sprint itu banyak banget kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, iya bener, yang terjadi. Karena memang pengeremannya blind, udah bayangin pengereman blind, dia mau kemana tikungannya. Akselerasi juga, titik akselerasi juga blind juga, karena memang ya karena ada perubahan elevasi ya. Oh, nah ini kan kita udah mulai ngomongin mengenai MotoGP Sprint nih. Mungkin aja nih GP Mania ada yang terlewat untuk menyaksikan MotoGP Sprint. Boleh. Gimana kalau kita lihat aja nih bersama-sama, berikut ini adalah highlight MotoGP Sprint. Full throttle, we are lights out and we're racing. A historic moment here in MotoGP in India. Jorge Martin got a superb launch from the middle of that front row. Marco Bezzecchi's going backwards and Marini has tangled further back. Is that Pol Espargaro and Stefan Bradl? Early drama here then. Luca Marini, Marco Bezzecchi did not make the start from pole position. And at the start of this fourth lap, Martin, nobody on his level at all. Oh, Duran Mir's gone down at turn 3. We saw Marc Marquez go down there earlier on. I think Frankie Morbidelli again has to take evasive action. How many instances has Morbidelli been caught up in so far? He's touched the exhaust there and burnt his hand there when he was trying to pick the motorcycle. I think that's Duran Mir's second mistake of that lap. Out now in sector
of 4. Well, Aleix Espargaro, I think, has gone down. He's dropping down the timing screens at the moment, so a sprint that's not gone particularly well from the get-go for Aleix Espargaro has just got worse. He has crashed out in the final sector. It looks like the final corner. He has the honour, he's the history maker, the first ever MotoGP winner on Indian soil here at the Bud International Circuit. Martin takes it, 1.4 seconds clear of Pecco Bagnaia. Marquez is back on the podium for the first time since the sprint in Portimao. Yes, kita tas dulu. Tas dulu. Marquez kan? Enggak, junior juga dong. kita bahas yang 3 aja, yang satu nggak usah dibahas. Satu kan Jorge Martin kan. Jorge Martin, iya. Sayang tuh Bezzecchi meskipun sempat terkena Crash oleh pertama. Luca Marini tetapi sebenarnya nggak crash sih dia. Iya, Cuman sih. dia keluar karena dia kan Luca Marininya jatuh. Iya, dan juga sebenarnya kalau Joan Mir itu nggak jatuh 3-4 inilah yang menurut saya permasalahan dari tikungan 1 dari boot internasional dulu yang benar-benar blind terus sehingga kalau menurut saya Mir itu seperti kayak Luca Marini itu seperti kayak lupa sesuatu sehingga kita bisa lihat dia agak sedikit stoppy karena melihat depan ada Bezzecchi dan akhirnya yang crash yang kedua ini nggak ada hubungannya sama sekali sih. Itu lain cerita itu Bradle kena dengan Pol Espargaro dan juga Augusto Fernandez ya. Iya, Augusto Fernandez. Nah kita lihat di sini. Kesalahan pertama kelihatan banget Luca Marini dia sampai stoppy. Betul. Kayak dia lupa titik pengeremannya di mana. Pas ini belok nih baru dia ngerem. Karena ini yang tadi kalian bahas bahwa ini adalah blind spot. Betul. Blind banget pasti blind. Oke. Karena tikungan 1 ke kanan itu lebih dari 270 derajat. Iya. Wow. Iya, lebih dari 270 itu. Iya sih, kita bisa lihat bahwa Luca Marini ini telat banget Telat ngeremnya. banget itu. Ya Mas Joni. Dia sampai hard banget. Karena ketemunya tikungan 2-3 ini yang Ini bisa speed dibilang cornering. over ambisius nggak? Over ambisius pastinya. Over ambisius. Nggak usah suka ngasih ide ke Vince Stewart deh. Enggak, cuman mungkin karena tadi dia nunduk terus nih, mungkin lupa titik pengereman di mana. Karena beberapa pembalap bilang emang mesti merhatiin itu patokan angka sebelum tikungan itu jangan sampai lepas. 200, 100, 150 biasanya. betul. Jadi kita highlight ya. Jadi hasil dari MotoGP Sprint di seri India ini yang pertama pemenangnya adalah Jorge Martin. Urutan kedua Pecco Bagnaia. Urutan ketiga kita tas lagi. Yang satunya kagak. Mark Marquez di udara. Iya benar. Jadi kita baru seorang Mark Marquez baru urutan 3 aja kita udah tosnya berapa banyak. Berarti ini gitu ya? 2 kali P3 ya. 2 kali P3 Betul. ya. Di sprint dan sama-sama di sprint setelah dulu di Portimao. Portimao masih mending Iya. kan pole position. Cuman kemudian insiden Tubrugan jadi melanjutkan Dan ini kemenangan di race-nya. dan menarik sih memang secara umum Mark Marquez yang pertama ya kalau kita dengerin dari hari Kamis atau hari Jumat bahwa dia nggak mau menggunakan paket 2024. Which is artinya sih sebenarnya paketnya itu bukan mesin ya. Bukan mesin dan juga bukan aerofiring karena yang aerofiring yang dipakai udah merupakan homologasi kedua. Jadi dia nggak bisa lagi. Berikutnya nggak bisa. Nggak bisa lagi. Yang dimaksudkan sama Marquez itu lebih ke sasis. Dia nggak mau pakai sasis 2024. Betul. Yang dipakai sama Bradle sekarang. Mungkin dipakai Bradle di mesinnya. Bradle sama Joan Mir. Sama Joan Mir juga pakai sekarang. Jadi ada dualisme nih di kubu Honda itu. Ada yang mau pakai yang tetap yang lama yaitu Marquez dan Nakagami, ada yang baru Joan Mir sama Bradle. Cuma kalau Bradle kan emang peran dia sebagai test rider makanya untuk mengembangkan. Tapi Joan Mir juga secara umum cukup bagus. Cukup bagus dari praktis dia oke. Bahkan kepercayaan dirinya bagus. Pertama kali tembus ke Q1 seumur Q2 umur dia. Q2 langsung ya. Q2 langsung. Seumur umur. Pertama kalinya ada 2 pebalap Honda sejak seri Jepang 2022 yang di Q2 langsung. Meskipun kalau mamanya mau terima kasih tuh ngasih karangan bunga terima kasih ke Pecco Bagnaia. Dua-duanya kan ngetong Bagnaia terus. Gara-gara Bagnaia, aduh kagak ada pilihan nih karena dia mesti. Tapi kayaknya bukan towing kan, karena kan towing slip streaming harus dekat. Betul. Tapi ini kayak lebih ke referensi. Betul. Tapi tetap aja sih. Makanya untuk seorang pembalap sih memang seharusnya dia punya jalur sendiri ya. Cuman motor Honda ini memang kenapa harus menggunakan referensi siapapun di depan ya. Baik itu Miller kayak KTM kayak atau Ducati sih. Memang ini yang jadi pertanyaan sih. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau itu kan pertanyaan Taufik. Yang jadi pertanyaan saya, dengan kebangkitan Mark Marquez ini, apakah dia akan bertahan di Honda 2024 nanti? Heads, jawabannya setelah yang berikut ini. Baru juga 1 ya, menangnya gitu ya.
Miami versus Houston Dynamo 28 September jam 7.15 pagi. Suasana seimbang tepat